vaksin dijamin negara, tapi bersayap, boleh juga vaksin mandiri. Terus muncul tuh ada pemidanaan. Saya mendukung vaksin. Ya. Saya juga meminta ada vaksin yang baik, dalam arti yang seluas-luasnya. Tetapi memaksakan orang untuk vaksin itu juga berlebihan. Salam para pencari fakta, terima kasih Anda selalu menyaksikan Fakta on the Move. Dan dalam Fakta on the Move kali ini, kami menyoroti bagaimana vaksin masif ya, secara serentak yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan di pertengahan Februari sampai akhir Februari, bahkan di awal Maret akan mulai ke daerah-daerah di luar DKI Jakarta. Nah, kita lihat semangatnya cukup tinggi dan bahkan sempat viral sebuah video kerumunan dari antrian calon penerima vaksin di Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta. Kita lihat seperti apa antusiasmenya dan hati-hati, jangan sampai hal ini terulang lagi karena bisa saja melanggar protokol kesehatan. Oke, ini adalah gambaran kerumunan yang terjadi pada saat pemberian vaksin yang dilakukan di Pasar Tanah Abang. Ini kemudian membludak pengantrinya. Nah, penerima-penerima atau calon penerima vaksin ini sempat mengantri, bukan hanya mereka yang sudah mendaftar lewat online, tapi juga mereka-mereka yang mengetahui ada info pemberian vaksin di Pasar Tanah Abang. Nah, seperti apa kemudian setelah akhirnya kerumunan terjadi, akhirnya kan melanggar protokol kesehatan dan dihentikan karena sudah tidak kondusif lagi. Nah, bagaimana implementasinya hari demi hari dilakukan vaksin secara masif atau serentak ini? Kita lihat seperti apa. Setelah kerumunan yang terjadi kemarin di Pasar Tanah Abang dalam proses pemberian vaksinasi COVID-19, saya mau tanya ke Kepala Pasar Tanah Abang, Pak Indiarto ya, bagaimana lalu solusinya? Pak Indiarto, apa kabar? Baik, baik. Jadi pertama saya mau tanya nih, kemarin begitu viral video kerumunan itu Pak Indiarto, apa sih yang terjadi sebenarnya dan di lantai mana sebenarnya itu terjadi? Ini terjadi di lantai 8 dan juga di lantai 12A atas. Di lantai ini ya Pak ya? Di lantai ini juga ada, di lantai ini ada. Yang kemarin viral itu di lantai ini yang diusirin itu. Ada video contohnya? Iya, betul ada. Sempat ada dokumentasinya ya? Iya. Oke. Nah, terus udah gitu, karena ada isu bahwa kemarin tuh hari terakhir. Kalau bisa mungkin diperkirakan berapa banyak Pak Indiarto yang kemudian memenuhi dua lantai di Pasar Tanah Abang di Blok A ini? Kemarin itu sekitar 6 ribuan orang ada. Karena yang terdaftar itu kita lihat akhirnya di stop oleh pihak kepolisian karena melanggar prokes. Itu yang sudah sempat suntiknya 900. Oke, dari target setengah hari itu, targetnya satu hari itu berapa tadinya? Tadinya 1.500. Itu perlahan-lahan jadi membludak atau gimana sebenarnya Pak? Nggak terprediksi dari bawah? Terprediksi, cuma kan yang namanya pasar. Iya. Ya kan, yang namanya pasar ya tahu sendiri. Oke. Kita sudah himbau, kita sudah atur, kadang-kala ya mereka mungkin karena keterbatasan waktu. Ya. Satu sisi untuk menjaga toko, betul, vaksin. Semua ingin pada saat waktu yang sama. Dan semua pengen cepat. Pendataan ya dalam sosialisasi ke pedagang ini melibatkan Dinas Kesehatan atau hanya pengelola Blok A saja sih? PD Pasar Jaya, pengelola Blok A. Itu pasti, karena itu kan sosialisasi. Ya. Data itu kan masuk mesti melalui Pasar Jaya. Semua, data semua. Mungkin nggak kecuali pedagang juga dapat jatah di sini begitu Pak Indiarto kemarin, sehingga sampai 21.000 yang daftar. Kan targetnya kalau nggak salah 9.000, tapi jadi 21.000. Mungkin nggak di luar pedagang itu ada juga yang mendaftar? Mungkin ada, tapi rata-rata pedagang, karena kita tanya kiosnya. Daftar itu tahu KTP, kios lantai mana, dicek semua, segala ada. Jadi memang kita yakin bahwa dia memang pedagang kios. Nah, prosesnya kan sebenarnya bukan hanya satu kali suntik nih Pak Indiarto, ada 2 kali suntik nih. Betul. Nah, itu kemana setelah dari sini? Di sini juga. Yang kedua kalinya di sini juga. Pak, berapa lama kemudian mereka harus kembali? Kalau yang seperti seumur-umur kayak ke sini cuma 2 minggu. 2 minggu kembali? Kalau kayak saya udah lansia 28 hari sampai sebulan. Oh, oke. Itu jadi yang sudah ada, tapi tetap di Blok A sini. Blok A juga. Dan juga kan kalau bisa disuntik, musuh observasi.
30 menit. Ya, Nunggu reaksinya ada keluhan ada apa, alergi dan atau tidak atau seperti apa ya? keluhannya apa. Keluhannya apa? Baru keluarin sertifikat untuk yang muda-muda ya 2 minggu, kalau yang sudah lansia sebulan. Oke, makasih Pak Indeto. Saya akan coba lihat bagaimana prosesnya silakan. seperti apa ya. Silakan. Terima kasih. Ya, Ikuti fakta bagaimana proses pemberian vaksin COVID-19, vaksin Sinovac COVID-19 yang ada di Blok A, Pasar Tanah Abang. Ikuti kami. Ya, ketika tawaran gratis itu tiba pun tentu antusiasme dari masyarakat terlihat dari hebohnya ya tadi ya, antrian ribuan masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Tanah Abang atau Pasar Tanah Abang Jakarta, padahal itu dikhususkan bagi para pedagang Pasar Tanah Abang. Nah, di titik lain yang menjadi tempat untuk melakukan vaksin COVID-19 gratis khusus bagi para jurnalis atau pewarta adalah Gelora Bung Karno atau GBK di Basket Hall Senayan. Dan seperti inilah proses dari pemberian vaksin COVID-19. Baik, saya sudah bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi di sini sebagai banyak nih, baik itu jubir Kemenkes, jubir vaksin COVID-19 yang dilakukan secara serentak, dan juga sebagai Direktur P2P. Ibu Siti, apa kabar? Baik, Mbak, sama-sama. Saya panggilnya dokter, karena untuk menghormati profesi nih. Oke, Dokter Siti ini terima kasih sudah berikan kesempatan sebelumnya. Kita sudah masuk ke dalam masa ini akhirnya, vaksin serentak diselenggarakan. Kalau boleh jujur Bu, yang takut-takut atau yang antusias itu berapa persen sih Dok ini dilihatnya? Iya, jadi kalau kita lihat ya, Iya. dari kita memasuki tahap kedua ya, yang lebih luas sasarannya ya. Karena ini kan meliputi usia di atas 60 tahun dan pekerja publik. Jadi kalau sempat kita lihat di Tanah Abang, kemarin sempat kita bubarkan karena menumpuk yang ingin mendapatkan vaksinasi. Oke, ini sekalian klarifikasi karena Ibu sudah menyinggung soal kerumunan di Tanah Abang ya Bu ya. Jadi sebenarnya persiapannya tidak segitu banyak pertamanya di Tanah Abang. Ya, dari data awal itu kita hanya sekitar 9 ribuan. Tapi kemudian setiap hari setelah berjalan ya, karena ini kan sudah hampir 5 hari, 6 hari berjalan, itu ternyata terus ada yang bertambah. Karena kita tahu dari awal sasaran hanya 9.000, Ya. tentunya kita sudah membuat perencanaan ya, Oke. rapatnya, bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan. Ya. Tapi kalau banyak yang datang secara manual kan itu yang susah dikendalikan. Bener nggak sih ada informasi bahwa 284.000 atau hampir 300.000 nakes kita masih ketunda? Ya, sebenarnya kalau untuk vaksin nakes itu jumlahnya tersedia. Jadi tidak ada alasan bahwa vaksin untuk nakes itu tidak tersedia karena memang kemarin sempat stoknya sudah sangat sedikit ya. Dan kita sudah mulai distribusi kemarin dengan 7 juta vaksin tadi. Dokter, saya harus sampaikan ini suara rakyat yang tidak punya tempat untuk bersuara ya. Ini kalau rakyat-rakyat di remote area atau di daerah-daerah terpencil yang sorry itu saya nggak punya akses internet, nggak bisa registrasi lewat online. Gimana nasib mereka? Nah, memang kalau untuk daerah-daerah terpencil itu pasti puskesmas ataupun camat ataupun kepala desa itu yang punya peranan penting. Jadi memang tetap akan bisa manual. Kita dulu di awal pernah pada saat dikenalkan dengan vaksin COVID-19 ini dikatakan, oh kalau lansia nggak boleh, diabetes nggak boleh, punya paru-paru nggak boleh. Akhirnya sekarang semua diruntuhkan, ibu menyusui nggak boleh, itu diruntuhkan semua. Atas apakah itu ya sederhananya awamnya atas azas kecepatan massal tadi, masif tadi atau bagaimana Dok? Ya, enggak. Perubahan kriteria adalah tentunya didasari suatu background ilmiah ya. Jadi nggak akan mungkin itu suatu yang berdasarkan hanya dilihat karena kita ingin banyak saja atau cepat saja. Tapi tentunya memang ada scientific background yang tentunya mendasari keputusan itu. Akhirnya syarat-syarat yang kemarin tidak bisa sekarang Beberapa sudah bisa, misalnya tekanan darah itu kan jadi 180 karena setelah dievaluasi dan juga keputusan konsensus para ahli bahwa cukup aman untuk vaksin COVID-19. Atau misalnya penyintas kanker yang tadinya tidak boleh, sekarang kalau dokternya menyatakan
aman untuk divaksin ya, dokter yang merawat penyintas kanker ataupun penyandang kanker ya, itu bisa divaksinasi. Ketika ada wacana soal denda pemerintah, jika ini semua sudah selesai, vaksin massal dan masif sudah selesai, masuk ke dalam produksi dan akhirnya masuk ke dalam harga, ini kita ngomong pada saat itu harus dibeli gitu kan, artinya apakah denda pemerintah ketika mereka yang menolak vaksin itu akan diimplementasikan atau tidak? Terkait sanksi ini ada di dalam Perpres 14 2021 ya. Adanya sanksi sebenarnya memberikan ruang ya kepada pemerintah daerah atau kementerian atau lembaga untuk bagaimana kita sama-sama memastikan target vaksinasi ini tercapai supaya betul-betul kita keluar dari pandemi COVID-19. Jadi ini dilemanya, kalau saya highlight sedikit, penjelasan dokter adalah denda itu bagian dari Perpres, ya, artinya harus dijalankan. Kalau tidak mau vaksin ada dendanya, begitu ya dok ya. Memang pasti akan berseberangan dengan hak asasi manusia ya dok. Kita sebagai warga negara tuh ada dua, ada hak dan kewajiban. Hak kita memang tidak menggunakan vaksin, tapi kewajiban kita adalah kita tidak menjadi penular orang lain. Jadi balancing antara hak dan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Mohon dijawab dok, pertanyaan orang juga yang mengatakan masyarakat yang sudah vaksin atau mungkin yang sudah selesai COVID bisa terkena dengan mudahnya, tidak berarti vaksin lalu kemudian selesai protokol kesehatan dan anti dari COVID itu gimana dok persentasenya? Bisa dijelaskan mungkin? Baik, jadi kalau terkait hal itu ya, kan kita sudah lihat ya tenaga kesehatan itu kan ada juga yang sudah vaksin tapi kemudian masih tertular. Itu membuktikan bahwa protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Virus ini banyak sekali di sekitar kita, sehingga resiko penularan kepada kita itu sangat-sangat besar. Dan tentunya harus kombinasi nih upaya pencegahannya, baik dengan vaksinasi, karena vaksinasi itu memberikan perlindungan pada tubuh kita. Tetapi ingat, vaksinasi itu tidak menyebabkan kita tidak tertular. Terima kasih dokter Siti ya. Sama-sama. Kita ketemu fakta berikutnya. Di tengah animo yang sudah cukup terlihat besar di masyarakat tentang datangnya atau hadirnya vaksin COVID-19, kita juga ingin mendengarkan bagaimana analisa dari aktivis hak asasi manusia atau aktivis HAM, Haris Azhar, yang melihat momentum vaksin ini seperti apa dan apa yang harus kita perhatikan dengan baik agar tidak melanggar hak dan kewajiban dari manusia. Ini dia. Edukasi bahwa vaksin COVID-19 adalah juga bentuk kewajiban dari warga negara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana dengan hak dari warga negara untuk memilih apa yang mereka bisa dapatkan dan tidak dapatkan untuk hidup dan diri mereka sendiri? Kita tanyakan kepada aktivis HAM, Haris Azhar, tentang vaksin COVID-19 yang sudah dilakukan secara masif dan serentak ini. Oke, saya sudah bersama dengan Mas Haris Azhar sebagai aktivis HAM. Mas Haris, terima kasih waktunya. Kita sudah masuk ke masa di mana akhirnya pemerintah mempercepat ini, vaksin yang dilakukan secara serentak dan masif untuk ya paling tidak menangkal COVID-19. Tapi untuk bonusnya atau paling tidak mengajak ada social movement-nya, gratis diadakannya. Momentumnya pas nggak, Mas Haris, yang dilihat? Kalau momentumnya pas dalam artian orang mulai frustasi kan dengan pembatasan sosial. Nah, tiba-tiba ada vaksin. Vaksin ini sebagai salah satu jawaban gitu. Jadi momentum psikologis sih sebetulnya, karena orang udah lelah setahun lebih dan ini dianggap sebagai salah satu jawaban. Jadi memang vaksin itu kayak jadi primadona untuk menangani situasi ini. Sampai di situ saya mau bilang dari sisi hak asasi manusia, memang ini adalah salah satu bentuk yang harusnya negara ambil peran serius, memastikan aksesnya itu bisa merata dan berpihak buat orang-orang yang lemah dan juga kualitasnya bagus. Apakah vaksin yang ada, yang Balkis tadi bilang, sekarang udah ada nih, mau digencarkan, itu memang secara kualitas sudah memenuhi standar. Nah, pertanyaannya berikutnya kan, kalau memang uji klinisnya belum memenuhi standar, tapi udah dipakai, maka pertanyaan kita, apakah barang yang tersedia ini diprioritaskan untuk orang-orang yang lemah, atau memang dia diprioritaskan untuk orang-orang yang gennya sudah sesuai dengan vaksin yang ada sementara yang belum sempurna uji klinisnya. Nah, informasi itu nggak ada. Jadi, tapi wajib nggak pemerintah memberikan informasi itu?
Ya harusnya pemerintah wajib, karena di saat bersamaan pemerintah bilang yang nolak vaksin bisa kena denda, bisa dipidana, yang nggak adil juga. Dari sisi hukum, dari sisi konsep hak asasi manusia, menolak vaksin itu nggak bisa dipidana, karena itu bagian dari kewajiban negara justru untuk menjamin haknya setiap orang, terutama orang-orang yang berkekurangan. Nah, vaksin itu bagian dari kerangka kerja negara untuk menjauhkan warga dengan virus. Gak apa-apa Mas Aris, sambil kita ngobrol mungkin dipakai dulu maskernya ya. Iya. Saling mengingatkan kita, jadi tetap 3M, 2M. Betul, jadi vaksin itu bukan satu-satunya obat mujarab. Nanti saya khawatirnya ketika masyarakat diwajibkan untuk vaksin, sementara negaranya juga nggak datang bawa vaksin, tapi dia datang ke Balkis, lu kenapa belum vaksin? Terus Balkis bilang, lah gue belum dipanggil sama negara untuk divaksin. Tapi negara udah memfasilitasi ada vaksin mandiri. Tuh warung sebelah buka tuh, kamu kesana Gi. Beli, kamu kesana beli gitu. Nggak bisa kewajiban itu didahulukan, sementara negara belum menunjukkan kelengkapan kewajibannya dia yang diberikan kepada masyarakat. Jika vaksin sudah ada, penataan arus sudah ada, ketersediaan sudah ada, good quality, setelah semuanya ada, yang membuat orang, oke, kalau gitu gue ikut. Hak itu bisa menjadi kewajiban kalau negaranya sudah benar, yang mana warganya tinggal gampang berpartisipasi. Tapi ketika kita tadi memasukkan ya, vaksin, satu haknya hak menerima vaksin, kedua hak menolak atau meminta vaksin misalnya. Pada saat menolak, dia kan juga mengambil hak orang lain untuk sehat. Dia bisa jadi OTG, dia bisa jadi penyebar virus. Daya tahan tubuh itu nggak cuma divaksin, dia jaga diri, dia sehat, protokol kesehatan, dia nggak bergaul sama orang, dia di rumah aja, nggak cuma di satu hal dia divaksin atau enggak. Kalau lu nggak mau divaksin maka lu menjadi penular. Dalam peristiwa pidana, dia harus ada peristiwanya loh Balkis. Saya nggak mau divaksin, terus saya dipidana, terus saya mau bilang kejahatan saya apa yang membahayakan orang. Hakimnya mau ngomong apa? Kalau menurut saya, faktor daya tahan itu ada macam-macam. Yang kedua, kalau dia tidak ikut rombongan itu, yang divaksin, maka dia ada keberbahayaan pada dirinya. Nah, dalam hak asasi manusia ada tuh yang keberbahayaan pada dirinya bisa diintervensi. Misalnya Balkis di atas gunung kalau ada bencana, didatengin sama Basarnas, Balkis harus turun, dipaksa tuh untuk nyelamatin Balkis. Kalau membangun asumsi kalau kamu nggak mau divaksin, maka kamu nanti dihinggapi virus. Karena vaksin itu tidak membunuh virus, vaksin hanya menguatkan diri kita. Tetapi virusnya tetap bisa ada di kita. Jadi orang yang divaksin pun bisa jadi OTG. Saya bukan ahli medik. Iya, tapi bisa jadi OTG sederhananya. Sama orang kedokteran, ahli kesehatan. Tapi menurut saya dia bisa menjadi penular. Jadi satu, denda nampaknya kalau menurut Mas Aris meskipun sudah ada perpresnya nggak tepat dimasukkan ke dalam kondisi vaksin. Saya mendukung vaksin. Saya juga meminta ada vaksin yang baik dalam arti yang seluas-luasnya. Tetapi memaksakan orang untuk vaksin itu juga berlebihan. Saya khawatirnya ini dagang. Vaksin dijamin negara, tapi bersayap. Boleh juga vaksin mandiri. Terus muncul tuh ada pemidanaan. Lalu pemidanaannya berlaku bagi orang yang sudah diundang, lalu dia menolak, atau enggak? Kalau enggak kan Terima kasih sudah menyaksikan Fakta on the Move pada episode kali ini. Saksikan terus episode-episode kami berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami dan juga nyalakan tombol notifikasi Anda agar selalu mendapatkan perkembangan terbaru dari episode Fakta on the Move berikutnya. Salam sehat, salam para pencari fakta.